Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fitriani Halil. Saya akan membuat video kali ini dengan judul Scroll TikTok 2 jam, ngerjain tugas 2 menit. Gimana ceritanya? Temanya yaitu manajemen waktu dan mengatasi distraksi digital pada mahasiswa. Tujuannya menyadarkan kita tentang betapa besar waktu yang hilang karena distraksi digital, serta ngasih solusi sederhana biar kita bisa tetap produktif tanpa beneran harus puasa HP. Oke, langsung saja. Hari ini kita bakal bahas topik yang dekat banget sama hidup mahasiswa, yaitu scroll TikTok 2 jam, ngerjain tugas 2 menit. Gimana ceritanya? Pernah gak sih teman-teman niatnya scroll TikTok cuma 5 menit, tahu-tahu udah jam 1 pagi, tugas masih di pikiran belum di tangan. Tugas yang harusnya dikerjain malah cuma disentuh 2 menit. Kenapa bisa gitu? Emangnya kita tuh pemalas atau emang TikToknya yang terlalu nonton? Yuk teman-teman, kita semua bahas bareng-bareng di video kali ini. Emang ya, di era digital kayak sekarang, hiburan itu literally ada di genggaman. Tinggal swipe, muncul video lucu, motivasi, drama, bahkan edukasi. Semua cepat, singkat, instan, dan seru, sama menyenangkan. Tapi teman-teman, justru itu masalahnya. Otak kita jadi terbiasa dikasih hal-hal yang instan. Begitu kita ketemu tugas yang butuh waktu mikir, sabar, dan waktu yang lama, langsung rasanya berat banget. Kayak selesai tugasnya tepat waktu, sangga ngerjain tugas dengan waktu yang ditentukan dosen. Scroll TikTok tuh emang kayak gitu, kayaknya mencengkan algoritma otak, bikin senang cepat, yang videonya menarik, otak jadi sering ngeluarin dopamin. Jadi ya wajar aja sih kita ketagihan dengan berbagai video yang ada di TikTok. Kadang ya kita mulai takut karena ngerasa tugasnya susah, akhirnya ya nunda dengan alasan bentar aja buka TikTok. Tapi kenyataannya sampai berjam-jam buka TikToknya, sampai lupa dengan tugas yang harus dikerjakan. Dan hasilnya kita menundanya dan tidak mengerjakan tugas ini. Rata-rata mahasiswa sekarang habisin 3-5 jam per hari di media sosial. Tapi waktu buat belajar kadang nggak sampai sejam. Akibatnya tugas mepet, begadang terus, stres naik, tapi ujung-ujungnya scroll terus. Nah lo, ayo. Sosmed tuh jago banget tahu curi perhatian kita. Sekali buka, susah buat kita berhenti. Dan kalau udah ke distract, butuh waktu lama buat balik fokus. Kenapa sih kita susah fokus? Tapi teman-teman, bukan salah kamu sepenuhnya. Aplikasi kayak TikTok, IG itu memang didesain buat bikin kita betah, karena videonya pendek, dopamin cepat. Kita kan suka yang instan-instan, bukan yang butuh waktu panjang untuk mikir kayak jurnal 30 halaman. Ditambah lagi, kitanya takut ketinggalan tren, takut ketinggalan informasi-informasi terbaru, dan lain sebagainya. Akhirnya, HP lebih dekat dari buku kuliah. Jadi teman-teman, di sini aku punya 2 solusi agar gimana kita bisa fokus dalam belajar. Jadi, solusi yang pertama, coba teman-teman lakuin ini. Atur
waktu main HP. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, bukan berarti kamu beneran puasa medsos. Tapi coba deh jadwalin waktu main HP kalian. Misalnya nih, dari jam 7 sampai 8 malam bebas scroll. Di luar itu fokus belajar. Simpel kan? Solusi yang kedua yaitu ubah lingkungan belajar. Coba deh teman-teman ubah lingkungan belajar teman-teman. Kadang bukan kitanya yang lemah, tapi lingkungan yang bikin kita gagal fokus. Coba belajar di tempat yang tenang. Jauhi HP, matiin notifikasi. Mau maksimalin belajar, bikin tempatnya mendukung dulu. Jadi teman-teman, jika kamu ingin fokus belajar, maka kamu harus mencari lingkungan atau tempat yang nyaman. Jika kamu tipe orang yang tidak bisa fokus belajar apabila ada yang berisik, maka kamu harus mencari tempat yang jauh dari suara-suara berisik itu. Nah, dan juga kamu harus memaksimalkan mungkin tempat itu beneran nyaman, dimana kamu bisa menikmati lingkungannya, agar kamu benar-benar hanya fokus pada pembelajaran yang kamu lakukan saat itu, dan kamu tidak akan mengingat HP atau apa jika lingkungan dan tempat yang akan kamu belajar itu nyaman untuk kamu. Teman-teman, kita semua pasti sudah pernah ngerasain terjebak di loop scroll TikTok sampai juga ngerjain apa-apa, dan itu bukan salah teman-teman sepenuhnya. Tapi ya teman-teman, kalau udah sadar, mulai ubah pelan-pelan kebiasaan scroll TikTok kita. Tapi ya hanya harus sempurna langsung, cukup dengan mulai dari satu perubahan kecil kita hari ini. Biar apa? Biar nanti 2 menit tugas kita bisa berubah jadi 2 jam yang produktif, dan 2 jam scroll TikTok jadi reward, bukan hanya pelarian saja. Aku juga ngerti teman-teman, kita semua pasti memang pengen santai, tapi ya pastinya juga pengen sukses, pengennya punya IPK yang tinggi, tapi juga nggak mau ketinggalan tren dan berita-berita baru, informasi terkini. Dan itu mungkin saja asalkan kamu punya batas dan bisa atur waktu kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, aku juga punya pesan akhir untuk video kita kali ini. Pesan akhir dari aku yaitu, waktu kita itu ibarat pulsa, kelihatannya aja banyak, tapi kalau nggak diatur dengan baik, habis juga tanpa sadar. Teman-teman, sekarang bukan soal berhenti main TikTok, tapi soal belajar ngasih batas dan waktu. Karena ya masa depan kita nggak ditentukan algoritma, tapi oleh keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini. Konten memang bisa viral dalam 1 menit, tapi ya masa depan dibangun dari satu keputusan fokus kita setiap hari. Scroll TikTok boleh, asal tugas tetap dikerjakan. Setuju? Deal ya? Baik teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk dipraktekkan solusi-solusi yang telah saya jelaskan dari video ini.
Oke, saya Fitriani Halil akan menutup video kali ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.